Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhandisa Muskir dengan NIM 180294149 ingin mempresentasikan mengenai teori graf. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari teori graf itu. Nah, berarti teori graf itu adalah kumpulan dari titik dan garis di mana pasangan-pasangan titik tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Nah, not ini biasa disebut dengan simpul dan segmen garis biasa disebut dengan ruas. Kita lihat dari ada angka yang dibulati di dalam lingkaran dari 1, 2, 3 sampai dengan 6, itu kita sebut dengan simpul, dan garis yang menghubungkannya kita sebut dengan segmen. Jenis-jenis graf ada dua, yang pertama berdasarkan gelang, yang kedua berdasarkan orientasi arah. Pada berdasarkan gelang ini, graf itu terbagi dua sebenarnya, ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Nah, yang tak sederhana ini terbagi atas dua juga, ada namanya graf ganda, dan ada juga namanya yang multigraf. Nah, kalau graf sederhana ini berarti dia tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, ini kita bisa lihat dari contoh G1, yaitu dia tidak memiliki gelang maupun sisi ganda. Sedangkan pada G2 dan G3, G2 ini dia memiliki sisi ganda, dan G3 ini dia memiliki gelang. Oleh karena itu, bisa disebut dengan graf tak sederhana. Nah, untuk di G2, mana saja yang merupakan sisi gandanya, yaitu dari 1 ke 3 dihubungkan oleh garis E3 dan E4, serta 3 dan 4 dihubungkan oleh garis E7 dan E6. Kalau untuk graf gelang itu kita bisa lihat pada contoh di G3, yaitu pada bagian nomor 3 dia tuh dari 3 ke 3, yang dimana dia pada bagian E8, nah itu yang disebut dengan gelangnya. Lalu yang kedua jenisnya adalah berdasarkan orientasi arah, dia terbagi dua juga, ada graf tak berarah sama graf yang berarah. Kalau tak berarah berarti sisi-sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Tapi kalau dia graf berarah berarti sisinya memiliki arah. Nah, bisa kita lihat dari contoh di sampingnya, ini merupakan contoh graf berarah karena ada tanda panahnya. Nah, biasanya kalau graf berarah ini ditandai oleh tanda panah. Contohnya pada C ke B, maka graf disebut juga dengan graf berarah karena dia dari C ke B, dari A ke B, dari B ke A, dan seterusnya. Untuk penulisan graf, biasanya notasinya G besar, kurung kurawal V, E, dengan V merupakan himpunan titik dan E merupakan himpunan garisnya. Nah, titiknya tadi kita bisa sepakati dengan node dan garisnya arc. Nah, ini merupakan contoh dari graf. Bisa kita lihat pada gambar 1 ini, V-nya ada 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang E-nya, kita bisa lihat dari kemana garis itu pergi. Misalkan titiknya pada bagian 1, maka dia mengarah kepada 3 dan juga 2. Nah, maka E-nya kita bisa tulis dengan 1,2 dan 1,3. Begitu juga yang 2. Yang 2 mengarah ke arah 3, ke arah 4, dan juga ke arah 1. Nah, kalau ke arah 1 telah kita tulis dengan 1,2 kan sama aja dengan 2,1. Maka kita tidak menulisnya lagi. Nah, lalu yang kita tulis adalah 2 ke 3, berarti 2,3, dan 2 ke 4, 2,4, dan begitu juga seterusnya. Nah, kalau untuk contoh yang G2 itu dia graf ganda. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan sebelumnya, dari 4 ke 3 dan 3 ke 1 itu merupakan graf ganda. Nah, berarti penulisannya juga kurang lebih sama dengan yang pertama. Misalkan V-nya juga sama ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau E-nya, dia ada dari 1 ke 2. Nih, 1 ke 2, dari 2 ke 3, 1 ke 3. Nah, karena dia ganda, berarti 1 ke 3-nya ada 2 kali, ada di E4 dan juga ada di E3. Nah, berarti bisa kita lihat di sini 1 ke 3-nya ada 2, yang 1 ke 3 dari untuk E4 dan 1 ke 3 untuk E3. Nih, ada E3, E4. Dan begitu juga dengan 3 ke 4. Nih, bisa kita lihat 3 ke 4-nya juga ada 2 kali, 3 ke 4 yang untuk E7 dan 3 ke 4 untuk yang E6. Nah, kalau untuk yang graf semu, dia memiliki gelang di sininya.
Nah, kalau dia memiliki gelang, otomatis arahnya itu dari 3 ke 3. Makanya nanti di akhir ini disebut dengan 3 ke 3. Selebihnya sama saja caranya dengan contoh yang pertama. Yang bedanya adalah kalau yang ini pakai gelang, yang ini dia ganda, dan yang ini yang polosan yang biasa aja. Nah, berarti kalau yang untuk gelang ini, berarti dia kita bikin 3 ke 3 dan E-nya merupakan E8. Lanjut kita ke derajat graf. Nah, derajat suatu graf itu adalah suatu simpul pada graf yang tak berarah dan jumlah sisinya beririsan dengan simpul tersebut. Nah, notasinya itu dV menyatakan derajat simpul si V. Nah, bagaimana contoh soalnya? Di sini ada dua gambar graf, ada gambar G1 dan gambar G2. Pertanyaannya adalah tentukan derajat titiknya, yang B barisan derajatnya, yang C derajat maksimum, dan D derajat minimum. Gampang sekali, kita akan lanjut ke jawabannya ya. Nah, untuk yang G1, kita bisa lihat titiknya ada di A. Nah, seperti yang sebelumnya lagi, titik A berarti dia mengarah kepada B dan juga mengarah kepada D. Makanya kita bikin AB, AD, dan hasilnya adalah 2, karena dia ke A1, ke D1. Nah, kalau yang untuk si B, kita lihat titiknya, ada dia mengarah ke A, mengarah ke C, mengarah ke D-nya 2 kali, karena dia kalau berdasarkan dari jenis yang telah kita pahami, dia merupakan jenis ganda. Nah, berarti kalau untuk ke B-nya derajatnya ada 4, dia ke B ke A 1, B ke C 1, B ke D-nya ada 2, berarti totalnya 4. Nah, untuk yang C juga sama dengan yang A, untuk yang D juga sama dengan yang B. Nah, kalau pembedanya adalah pada G2, dia memiliki di sini namanya gelang atau bisa juga kita sebut dengan loop. Nah, berarti kalau P-nya berarti 1, Q-nya 3, kenapa? Karena dari Q-nya itu kan ada gelangnya, nah berarti itu dihitung 2, dan Q ke S-nya dihitung 1, berarti totalnya adalah 3. Nah, kalau R-nya 1 dan S-nya dihitung 3, karena S bisa ke P, S ke Q, dan S ke R. Nah, kalau yang untuk jawaban yang B, kita lihat dulu, dia yang ditanya adalah barisan derajatnya. Kalau untuk barisan derajatnya pada G1, itu ada 2,4 dan 2,4. Nah, nih 2, 4, 2, 4. Kalau untuk barisan pada G2, itu ada 1, 3, 1, 3. Nah, kalau untuk jawaban C, katanya adalah derajat maksimumnya. Berarti yang harus kita lihat berapa nilai tertinggi dari derajat titik yang telah kita cari tadi sebelumnya. Nah, di sini derajat maksimumnya terdapat pada untuk G1 yaitu 4 nih. Karena yang paling tinggi derajatnya adalah 4. Dan derajat maksimum untuk G2 adalah 3. Begitu juga dengan derajat minimumnya. Kalau untuk derajat minimum, pada G1 berarti dia 2, dan pada G2 berarti dia adalah 1. Nah, simpel sekali ya teman-teman semua. Untuk materi graf ini mudah, namun tetap memperdalam materi untuk selanjutnya. Demikian presentasi dari saya, dan mohon maaf jika banyak kesalahan serta kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.